James Corden diserang sama ARMY. Baru aja terjadi. Lu nonton ucapannya James Corden? Gue nonton gara-gara trending. Oke. Kalau nggak trending gue nggak nonton. Dan itu masalah loh, sampai akhirnya ratingnya turun jadi 2, berapa tuh, sampai turun banget lah. 2,6. Lu bayangin dari 4, sekian. Seorang James Corden tuh turun 2,6. Yeah. Emang ARMY paling keren. Salut. Bagus. Sangat ini ya. Sangat loyal. Kan kemarin baru hype juga kan, ARMY-nya nampil di UN sebenarnya kan. Yeah. Jadi itu jarang terjadi. Nah, sampai titik jarang terjadinya bener sih ya. Setuju, jarang terjadi karena dia perwakilan negara, bukan sebagai bintang tamu kan. Betul. Dan ya itu mungkin cara UN juga lah untuk menjangkau kalangan muda untuk menyampaikan pesan dan macam-macam lah. Ya. Jadi semacam itu, dan ARMY sangat bangga gitu kan, dan memang performnya ya koreografi dan itunya dirancang sebagus mungkin lah. Seperti biasanya. Nggak ada yang biasa kalau buat ARMY, luar biasa semua loh. Ya, maksudnya seperti biasa yang ditonton ARMY. Nah, akhirnya James Corden komentar, dia bilang itu pertama unusual. Oke, bener sih, dalam konteks unusualnya bener kan, gitu. Nah, tapi yang jadi permasalahan berikutnya, pertama memang udah mulai nggak enak pas unusualnya kan. Tapi begitu akhirnya dia bilang like 15 years girls gitu kan, wish to be UN General Secretary gitu kan. Jadi ya itu jadi masalah lain lagi, dan akhirnya diserang sampai habis sampai sekarang. Menurut lo Corden salah nggak? Nggak. Wih. Serius lo? Menurut gua enggak. Karena yang pertama dari unusual ya. Unusual yang pertama nih ya. Iya. Karena yang tadi gua bilang, tumben gitu. Seorang boy group mewakili negaranya. Biasanya kan mereka sebagai, memang itu belum pernah. Sebagai kalau yang nampil harusnya guest star biasanya. Iya, kan? betul. Yang kedua, yang mewakili harusnya diplomat atau presiden atau pejabat negara lah gitu. Terus yang kedua tadi yang lu bilang, dia menyampaikan aspirasi anak muda melalui BTS. Kayak jadi anak 15 tahun bisa berharap jadi sekretaris jenderalnya PBB. Emang ada salah dengan kalimat itu? Tapi kan kesannya merendahkan. Jadi menyamakan antara member BTS dengan gadis 15 tahun yang nggak punya apa-apa. Dan dia pakai kata girl loh. Jadi seolah-olah kan membenarkan isu bahwa boyband tuh dianggap lebih kemayu gitu. Tapi kan itu diksi kan, diksi setiap orang kan dia bisa pakai diksi yang lain, nggak harus tapi kan 15 years old girl. Kenapa gitu. Seorang James Corden bisa ngomong kayak gitu padahal rating dia sangat tinggi? Berarti kan dia punya dasar untuk ngomong dong. Bisa jadi cuma selip aja kan, dia tuh kan spontan ngomongnya. Tapi rating dia tinggi kan banyak yang nonton. Maksudnya omongan dia tuh bukan hal yang sembarang gitu. Walaupun misalnya menurut ARMY itu merendahkan apa segala macam, coba lu lihat dari perspektif yang lain. Apa tuh perspektif lainnya? Ya kayak lu 15 tahun bisa memimpin jadi sekjen PBB, dan lu perempuan misalnya. Semua perempuan bisa jadi sekjen PBB nggak? Umur 15 tahun. Perempuan sih bisa, nggak ada masalah. Kenapa enggak kan? Gitu. Maksudnya 15 tahun berharap jadi sekjen PBB kan, kenapa enggak gitu? Jadi James Corden nggak salah, cuman persepsi mungkin tata caranya, diksinya kurang tepat gitu. Enggak, dia salah pokoknya. Pokoknya ada salah. Kalau menurut gue sih nggak salah. Karena gue masih 2,6, rating James Corden tuh masih gue 2,6. Nggak apa-apa gue. Nggak, tapi itu memang jadi kalau nyari ke yang lebih besar memang itu ya, salah satu masalah dengan fandom memang katanya kan di sana kan. Jadi cancel culture itu kan. Jadi pokoknya kalau orang ngomong sesuatu yang buruk tentang base atau idolnya kita pokoknya akan bisa-bisa memboikot dalam tanda petik ya. Jadi entah kalau James Corden berarti acaranya di rating kan gitu. Atau nanti pas lagi nampil acaranya di sosial media atau di YouTube atau di komen jelek semua nanti itu di report gitu kan. Dan kita juga mungkin diserang sekarang gitu. Ini benar, kita mau coba ngomong baik-baik ya. Maksudnya ngomong perspektifnya bahwa cancel culture itu kan dalam tanda petik akhirnya menghalangi kebebasan ekspresi juga kan. Jadi, betul itu maksudnya giliran orang lain berekspresi tentang misalnya sekarang yang lagi dibahas adalah BTS. Kalau menurut gua ARMY nggak suka, pokoknya gua harus serang dia, gua harus cancel culture. Gimana kalau misalnya seluruh dunia tiba-tiba nih BTS melakukan kesalahan, tiba-tiba secara tidak langsung melakukan kesalahan, apakah ARMY bakal ikut cancel culture? Iya, nggak tahu, susah sih kalau ngomong gitu. Masalah keterkaitan emosi itu udah berat sih. Makanya nggak bisa semuanya diklasifikasikan dengan cancel culture gitu. Iya, tapi kan itu tren sekarang kan. Maksudnya orang nggak harus idol, bisa jadi ideologi, bisa jadi agama, bisa jadi yang lain-lain gitu kan. Kita pokoknya kalau nggak sesuai sama ideologinya kita atau keyakinan kita cancel produknya gitu kan. Jadi sering kayak gitu. Jadi malah akhirnya orang jadi takut kan untuk ngomongin hal-hal yang buruk soal sesuatu, bukan gara-gara beneran takut atau segan, tapi gara-gara ya takut di cancel culture gitu ya. Nanti lama-lama orang nih lagi bertetangga, gue mau berkunjung
Tapi gue takut salah ngomong, udah daripada gue diusir dari RT ini mending gue udah gak usah berkunjung aja. Kan gitu gak mungkin jadi, gitu kayak. Ya ternyata nyatanya gitu sekarang di beberapa kasus tuh. Tapi kan maksudnya cancel culture tuh adalah suatu budaya. Mungkin ada beberapa army yang gue baca di komennya di Twitter segala macam tidak membenarkan omongan Kardan. Iya. Tapi tidak membenarkan juga soal cancel culture. Iya, ada sih, ada yang cukup dalam tanda petik yang lebih terbilang lebih rasional lah. Iya, dan gue lihat yang nge-tweet itu tuh umurnya udah 22 tahun ke atas. Oke. Jadi kayak bukan yang kayak cancel culture dikit-dikit cancel culture, dikit-dikit cancel culture kayak men, lu kalau misalnya tiba-tiba army BTS diserang lu mau ngapain? Lu mau bantu ngelindungin kan belum tentu juga. Iya, dan bisa jadi juga memang apa ya? Mungkin karena kawan-kawan atau teman-teman sepergaulannya pada banyak begitu, akhirnya pada ya gitu ikut-ikutan juga. Gitu. Jadi menurut lu James Harden salah atau benar? Kalau gue masih agak debatable di masalah 15 years old girl-nya itu. Iya. Karena dia bisa pakai kata lain dalam kata ini. Jadi gak harus dengan kata girl yang kadang-kadang identik dengan menyamakan boyband dengan girl gitu. Jadi itu ya kan. Karena kan itu kan dari dulu ya. Bukan cuma di barat. Di budaya kita juga suka kayak gitu kan. Orang-orang yang gak suka sama artis Korea dianggapnya ngapain suka sama cowok kemayu gitu. Nah itu yang jadi perspektif yang mungkin agak biasnya di situ. Jadi mungkin James Harden bisa pakai pilih kata lain. Tapi gue yakin sih walaupun dia pilih kata yang bagus ada kemungkinan juga tetap diserang. Tapi ya ini dalam konteks ini mungkin katanya kurang tepat sih kalau menurut gue. Iya makanya diksinya kan. Nah sekarang kalau misalnya kita berubah perspektifnya dari sekelompok BTS, satu boyband BTS, kan tadi dibandingkan sama perempuan kan. Ya. Sekarang kalau perspektifnya ternyata seorang perempuan aja bisa kayak BTS, kenapa enggak? Iya, kan lu tadi ngeliat positif doang. Lu enggak ngeliat. Ya, daripada gue diserang mending gue bukakan pikiran mereka. Iya, tapi kan itu lu enggak melihat kata girl itu punya konotasi negatif jadinya. Ya, gitu. Tapi kan enggak salah kalau menurut gue tetap enggak salah. Yang salah tuh tata bahasanya. Iya. Cancel culture-nya gimana? Cancel culture itu sebenarnya enggak sehat kalau menurut gue. Itu sih yang gue harap sih jangan terjadi ya. Karena takutnya kayak gitu orang jadi enggak bisa ngapa-ngapain, malah semua serba di cancel dan orang jadi kan kebayang kan kalau salah ngomong dalam konteks salah ngomong pribadi kan enggak harus usahanya semua diboykot gitu kan, nggak harus seperti itu. Tapi ya kenyataan sekarang lagi gitu, lagi banyak tren dan bukan cuma kasus ini ya, kasus-kasus yang lain lah gitu. Kalau kita nggak suka gitu kasus yang lain, jadi harusnya kan masyarakat dibiarkan untuk menerima dan bisnis lah gitu ya sebagai sebuah ini gitu kan, kebayang. Tapi ya kadang-kadang emosi susah dibendung cuy. Jadi emang ada aja yang memang kita anggap lebih sensitif kalau dihina gitu. Pokoknya kalau yang ini jangan dihina. Begitu dihina, kamu bukan cuma aku hina balik, tapi kamu akan buat susah hidup. Nah ada yang kayak gitu loh. Jadi ya itu berat sih emang. Jadi ya mungkin ini jadi himbauan juga lah ya. Teman-teman ARMY mungkin ya mungkin perlu lebih rasional. Bukan cuma gitu. ARMY doang, maksudnya semua orang gitu ya. Iya benar teman-teman ARMY dalam kasus yang ini mungkin lebih rasional. Tadi lu bilang kan ada yang setuju bahwa James Harden tuh harusnya minta maaf, tapi nggak setuju juga dengan cancel culture-nya. Gitu kan ada yang kayak gitu. Ya itu yang mungkin kita perlu gagas lebih jauh sih ya. Ini bukan karena karena kan sempat ada isu tuh katanya, pokoknya itu katanya ormas ini sedunia gitu kan, ormas tersolid sedunia, dan itu sisi bagus juga tuh, soliditas kan bisa dipakai buat yang lain kan, bisa menggalang aksi sosial, bisa yang lain, dan udah terbukti kan beberapa kali di Indonesia kayak gitu kan, aksi-aksi kemanusiaan yang kayak waktu itu yang di Nusa Tenggara Timur yang paling banyak ya, itu kan informasi pertamanya kan dari salah satunya ARMY gitu, artinya memang ARMY Indonesia cukup aktif untuk menyebarkan itu, jadi ya itu boy, jadi ya mau gimana ya, gue sih tetap berharap James Harden sedikit minta maaf sih untuk meredakan, tapi walaupun nggak yakin itu bisa meredakan kegaduhan sekarang gitu. Tapi ya paling nggak itu sih karena kata girl itu mungkin dalam beberapa hal jadi agak konteksnya negatif dan mungkin jadi peyoratif kepada si BTS-nya dan juga kawan-kawan ARMY kayak gitu. Ya, lu gimana? Masih tetap percaya James Harden nggak ada salah, nggak perlu minta maaf dia? Kalau gue sih nggak perlu minta maaf karena kalau lu berpendapat aja dilarang kayak gitu, apalagi nanti jangankan lu nanti tiba-tiba lu sekarang ngelarang orang lain, ketika lu dilarang lu bakal mati. Oke. Jadi berusaha berpikir lebih. Ya. Kita harus memberi ruang lebih banyak sebenarnya untuk ya maksudnya mungkin akan tersinggung ya, tapi jangan sampai ketersinggungan kita membuat orang lain jadi kehilangan kebebasan sama sekali ya. Itu yang nggak boleh. Misalnya seorang James Harden aja bisa kehilangan berpendapat, apalagi kita. Apalagi kita. Tolong teman-teman, ini tolong sekali. gitu. Jangan sampai ngomong dikit aja nggak boleh salah sama sekali soal satu ini kan, padahal sebenarnya kadang-kadang cuma keseleo lidah gitu kan. Waduh ya jadi bahaya sih. Ya itu buat kita semua mungkin kita perlu
belajar dari kasus ini bahwa cancel culture itu nggak baik teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin ya kita lawan dengan argumentasi, lawan dengan ide gitu. Jadi jangan lawan dengan menghancurkan usahanya orang gitu ya. Gitu. Yang dibenerin orangnya, bukan usahanya dihancurin. Oke, thank you ya udah ngobrol. Siap-siap diserang tapi ya. Mohon maaf kepada teman-teman Army. Saya di sini hanya mengutarakan pendapat. Ya, terima kasih banyak semuanya. Simak terus obrolan berikutnya dengan isu-isu terbaru ya di channel Vokal. Dah kawan-kawan semua. Pamit.